Wakil Presiden Yusuf Kala optimis saat subsidi minyak tanah dicabut Mei mendatang, semua warga DKI Jakarta sudah tidak memakai minyak tanah. Meski polemik SPMB terus bergulir, ujian seleksi calon mahasiswa tetap akan digelar bersama awal Juli mendatang. Halo pemirsa, selain dua laporan tadi kami akan sajikan laporan menarik dari berbagai penjuru tanah air. Saya Putra Nababan, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, kasus dugaan pemerasan guru oleh oknum jaksa hari ini memicu unjuk rasa ribuan guru Karawang, Jawa Barat. Demonstrasi yang menuntut 3 oknum jaksa Kejari Karawang itu berlangsung panas setelah para guru tidak diizinkan masuk kantor Kejari. Kericuan dan bentrokan ini terjadi saat para guru yang berupaya bertemu Kepala Kejari Karawang Suarsono dihadang aparat Satuan Dalmas dari Polres Karawang. Karena tidak diperbolehkan masuk, ribuan guru merangsek masuk ke dalam halaman sehingga terjadi baku hantam dengan petugas. Keributan juga terjadi sesama guru dengan Ketua PGRI yang ingin membubarkan aksi unjuk rasa tersebut. Ketua PGRI Cabang Karawang babak belur dihajar para guru karena mereka ingin membubarkan para pengunjuk rasa. Dalam orasinya, ribuan guru ini meminta agar oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan segera turun dari jabatannya. Menurut para guru, kasus pemerasan ini hingga kini tidak ada kejelasannya. Namun Kajari Karawang Suarsono mengaku kasus pemerasan itu sudah ditangani Kejagung. Ia dan 2 bawahannya sudah diperiksa dan hanya menunggu hasil pemeriksaan. Suarsono akan melaporkan kasus perusakan ini kepada polisi karena aksi para guru ini telah mengakibatkan kerusakan bangunan milik kantor Kejari Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, komplotan penyalur BBM oplosan dibongkar tim Reskrim Polwiltabes Surabaya di sebuah desa di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di tempat tersebut polisi menemukan 127 ton BBM oplosan serta ribuan liter oli bekas, minyak tanah dan barang-barang yang digunakan untuk mengoplos. Polwiltabes Surabaya telah memeriksa 2 tersangka anggota komplotan ini. Dalam aksinya, anggota sindikat penyalur dan pembuat BBM oplosan jenis solar ini biasanya mengoplos pada malam hari. Hasil BBM oplosan dikirim pagi harinya ke sejumlah industri di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Wakil Presiden Yusuf Kala optimis dalam sebulan mendatang tidak ada seorang pun warga DKI Jakarta yang menggunakan minyak tanah. Wakil Presiden yakin saat itu semua warga ibu kota sudah akan beralih ke gas LPG. Benarkah proses konversi minyak tanah ke gas sesukses yang digambarkan Wakil Presiden? Warga DKI Jakarta yang masih menggunakan minyak tanah bersubsidi ini nampaknya harus bersiap-siap. Pasalnya mulai Mei mendatang, Pertamina akan menarik minyak tanah bersubsidi. Artinya konsumen yang masih membutuhkan minyak tanah harus membeli dengan harga Rp7.000 per liter. Kebijakan ini menurut pemerintah merupakan lanjutan dari program konversi minyak tanah ke gas. Wakil Presiden Yusuf Kala sendiri menyatakan program konversi minyak tanah ke gas sejauh ini cukup berhasil. Yang dulu dagang minyak tanah sekarang dagang LPG, apa jadi protes. Dagang makanan itu, Pak? Justru pedagang makanan warteg kita kasih semua kompor minyak tanah, minyak gas, dan lebih efisien, lebih mereka semua lihatlah semua survei, semua lebih senang. Hanya 1-2 orang yang ngomong senaknya aja itu. Namun kondisi di lapangan nampaknya berkata lain. Warga yang masih menggunakan minyak tanah pun jumlahnya tak sedikit. Berdasarkan catatan Pertamina, jumlah rumah tangga dan usaha kecil menengah di Jakarta yang memakai minyak tanah dan berhak menerima paket konversi sekitar 1,5 juta keluarga. Sampai awal Maret 2008, sekitar 1,2 juta keluarga telah menerima paket kompor dan tabung. Dan selama pelaksanaan konversi, Pertamina telah menarik sekitar 2.500 kiloliter per hari dari rata-rata pemakaian 3.000 kiloliter per hari. Tak hanya warga, pangkalan minyak tanah dan pengecer akan terkena imbasnya.
Menurut data Forum Masyarakat Pengguna Minyak Tanah (FMPMT), di Jabodetabek terdapat sedikitnya 3.000 pangkalan minyak tanah dan 50.000 pengecer dengan menggunakan gerobak. Jika minyak tanah bersubsidi ditiadakan, sedikitnya 53.000 kepala keluarga pemilik dan pengecer terancam kehilangan sumber pendapatan. Dari Jakarta, Olas Sudrajat dan Wahyu Nusantara Aji melaporkan. Akibat luapan air Sungai Citarum, lebih dari 1.000 rumah di 3 desa di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Di Sukabumi, Jawa Barat, 4 rumah ambruk akibat tanah longsor. Banjir di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi sejak hari Sabtu. Sampai Senin, banjir masih menggenangi 3 desa, yaitu Desa Majalaya, Majakerta, serta Sukamaju. Selain rumah, beberapa sekolah, kantor pemerintahan, kantor Kecamatan Majalaya, serta lahan persawahan warga juga terendam air. Banjir juga sempat menghambat arus lalu lintas di Jalan Majalaya. Camat Majalaya, Yoyo Sodikin mengungkapkan, banjir terparah terjadi di Desa Majakerta. Lebih dari 50% rumah warga di desa tersebut terendam banjir. Bantuan belum, jadi bantuan sudah ada dari Pemda, sekarang hari ini sedang diluncurkan. Dan juga di sini juga ada, tapi belum kami bagikan karena menunggu data yang data di desa dulu. Di Sukabumi, Jawa Barat, 4 unit rumah di bantaran Kali Ciaul, Kecamatan Cikole, ambruk akibat tanah longsor. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan deras pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Bandung dan Sukabumi, Jawa Barat. Jaksa Agung akan mengganti Jampitsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporannya. Kasus gizi buruk kembali merenggut nyawa anak-anak di negeri ini. Korban terakhir adalah Taswirah, bocah penderita gizi buruk akut usia 6 tahun, warga Bone, Sulawesi Selatan. Anak perempuan ini dini hari tadi mengembuskan nafas terakhirnya setelah mendapat perawatan di rumah sakit di tengah keterbatasan ekonomi orang tuanya. Nurani siapa yang tidak akan terkoyak melihat penderitaan bocah malang ini. Taswirah, bocah berusia 6 tahun ini harus meninggalkan sang ibu Samsia untuk selama-lamanya. Taswirah tak kuat lagi menahan penderitaan setelah menderita gizi buruk sejak usia 2 tahun. Sang ibu Samsia, warga Jalan Lanto Daeng Pasewang, Bone, Sulawesi Selatan, hanya bisa menangis pilu meratapi kepergian putrinya yang telah terbujur kaku. Tak henti-hentinya, Samsia menciumi wajah buah hatinya yang telah ia rawat selama 4 tahun terakhir. Taswirah menderita gizi buruk akut sejak usia 2 tahun dan belum pernah mendapat perawatan khusus di rumah sakit karena keterbatasan ekonomi Samsia. Di usianya yang 6 tahun, bobot Taswirah kurang dari 7 kg, jauh di bawah rata-rata anak umur 6 tahun, yakni 20 kg. Sebelumnya Taswirah hanya beberapa kali diperiksa di puskesmas setempat. Taswirah baru dilarikan ke RSUD Tenria Waru setelah demam tinggi disertai batuk dan muntah, meski terkendala masalah biaya. Jenazah Taswirah akhirnya dibawa ke rumah duka di kediaman kakeknya di Kabupaten Sinjai untuk disemayamkan. Di Kabupaten Bone, kasus gizi buruk dalam kurun waktu 1 bulan ini telah menelan korban 2 jiwa. Sementara jumlah balita penderita yang dirawat inap maupun rawat jalan sebanyak 10 balita. Rusmin Igo, Bone, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke kasus korupsi penyuapan miliaran rupiah. Pemirsa, KPK hari ini kembali memeriksa Artalita Suryani, tersangka kasus suap terhadap Jaksa Urip Trigunawan, Ketua Tim BLBI Bank BDNI milik Samsul Nur Salim. Artalita menyampaikan sejumlah bantahan terkait kasus dugaan suap senilai 6,1 miliar lebih kepada Jaksa Urip. Kalinya Artalita Suryani tersangka suap terhadap Jaksa Urip Trigunawan buka suara.
Kali ini Artalita membantah bahwa ia dan almarhum suaminya Surya Dharma pernah terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan BDNI, bank milik debitur BLBI Syamsul Nur Salim. Artalita membantah almarhum suaminya pernah menjadi dirut BDNI dan ia sendiri menjabat sebagai sekretaris di tempat yang sama. Terkait rumah di Simpruk, Jakarta Selatan, tempat ia diciduk KPK, Artalita juga membantah adalah rumah tersebut milik Syamsul Nur Salim. Artalita mengaku rumah tersebut adalah rumah pribadinya yang ia miliki sejak beberapa tahun lalu. Tanpa sepengetahuan saya, kemudian security melaporkan ada ribut-ribut di luar. Saya panggil putra saya untuk melihat keadaan. Ternyata ada petugas KPK di luar rumah saya. Sebagai warga negara yang baik, saya minta anak saya untuk membukakan pintu pada petugas KPK. Dan mereka mengajak saya untuk memberikan keterangan di kantor KPK. Dan saya bersedia. Jubir KPK Johan Budi menolak menanggapi berbagai bantahan Artalita. Itu kan haknya dia. Kita nggak terpengaruh lah. Nanti kita buktikan di pengadilan apakah kasus dugaan yang KPK sangkakan kepada kedua tersangka ini terbukti atau tidak di pengadilan. Pasti kembali ke jaksa tadi, Mas. Surat dari KPK dilayangkan kapan, Mas? Kok alasannya belum nyampe? Ya mungkin KPK tetap fokus menyelidiki kasus suap ini dan kaitannya dengan penanganan kasus BLBI, termasuk memeriksa 4 jaksa dari Kejagung di luar tim 35 yang menangani kasus BLBI BDNI BCA. Pemeriksaan sedianya dilakukan Senin ini, namun mereka tidak hadir dengan alasan pihak Kejaksaan Agung tidak menerima surat panggilan yang telah dikirimkan KPK seminggu yang lalu. Lady Simarmata dan Norman Fajar melaporkan. Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supanji memastikan akan mengganti Jampitsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim guna menjaga kredibilitas institusi Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung, pihaknya segera akan melakukan profile assessment terhadap jaksa untuk menggantikan M. Salim. Sedangkan untuk posisi Jampitsus yang akan menggantikan Kemas Yahya Rahman akan dikonsultasikan dengan Presiden. Namun demikian, Hendarman belum menjatuhkan hukuman indisipliner terhadap M. Salim maupun Kemas karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan atas tersangka Artalita Suryani. Mantan Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif dinyatakan bersalah telah mencemarkan nama baik Presiden. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan laporannya. Mantan Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif divonis hukuman 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zainal Ma'arif dinyatakan bersalah telah mencemarkan nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yeni Natasha tak kuasa menahan emosi saat mendengarkan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim atas suaminya Zainal Ma'arif. Mantan Wakil Ketua DPR tersebut dinyatakan terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Zainal dijatuhi hukuman 8 bulan. Namun karena Majelis Hakim juga memberikan 1 tahun hukuman percobaan, Zainal tidak perlu menjalani hukuman penjara. Putusan ini sedikit melegakan keluarganya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bakal terus dukung Bapak? Kami akan selalu bersama-sama Bapak. He's my soulmate. He's my soulmate. Zainal Ma'arif tersandung kasus hukum setelah ia melontarkan di depan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik pada Juli 2007 bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menikah ketika masuk Akabri. Januari lalu, Zainal Ma'arif sendiri akhirnya meminta maaf kepada Presiden. Hal ini pula lah yang turut meringankan Zainal di mata Majelis Hakim. Prianono Kusumo dan Agus Priyatno melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR hari ini mulai menyeleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilu. Badan ini akan diisi oleh 5 orang yang dinilai independen dan memiliki wawasan luas tentang pemilu. Dari 15 calon yang diseleksi oleh KPU, beberapa diantaranya adalah mantan anggota Panwaslu Daerah, Aswanto dan Nur Hidayat Sardini, serta mantan anggota KPUD DKI Jakarta, Muflizar. Ada juga calon yang diunggulkan kalangan LSM, yakni Ray Rangkuti, dari kalangan wartawan, yakni Edi Sucipto, dan dari kalangan akademisi peneliti LIPI, Lili Romli. Sesuai kesepakatan internal Komisi 2 DPR akan menetapkan 5 nama hari Rabu.
Sejumlah calon penumpang Adam Air di beberapa daerah hari ini mengembalikan tiket yang telah terlanjur mereka beli sebelumnya. Hari ini Adam Air menutup penerbangan dari Jakarta ke beberapa kota. Pihak Adam Air menyatakan pembatasan penerbangan dilakukan karena ada masalah intern, bukan atas permintaan Departemen Perhubungan. Sementara itu, Global Transportation Service membantah telah menarik dana investasi dari Adam Air. Mulai hari Senin, kantor Adam Air di Kota Makassar tidak lagi melayani pembelian tiket bagi penumpang. Kantor hanya melayani pengembalian tiket bagi penumpang yang sudah pesan tiket sebelumnya. Di Yogyakarta, calon penumpang yang sudah membeli tiket diminta menukarkan tiket ke kantor perwakilan Adam Air di Jalan Diponegoro, Yogyakarta. Hari Senin, Adam Air menutup rute penerbangan Jakarta-Jogja dan sebaliknya. Namun hari Selasa, penerbangan dari Yogyakarta-Jakarta akan kembali dibuka. Tetapi penerbangan hanya sekali dalam sehari. Selama ini penerbangan Adam Air jurusan Jakarta-Yogyakarta ada 5-6 kali dalam sehari. Ada. Kemarin itu sih sudah sampai di sini, kita melapor di lapangan terbang, katanya tidak ada lagi uang kembali. Jadi kita tanya di mana diambil uang, katanya di sini. Sementara itu dihubungi melalui telepon, Direktur Operasional Adam Air Kapten Irawan mengatakan adanya pembatasan penerbangan Adam Air dalam beberapa hari ini. Hal ini terkait dengan persoalan intern manajemen. Irawan menyatakan kecil kemungkinan bagi Debhub untuk menghentikan izin operasional Adam Air. Irawan menegaskan saat ini pihaknya akan berusaha keras agar Adam Air naik dari peringkat 2 ke peringkat 1. Sementara itu, Global Transportasi membantah telah menarik dana dari Adam Air sebagaimana pemberitaan Adam Air hari Jumat. Kuasa hukum GTS, Hotman Paris, mengatakan Mei lalu GTS dan Bright Star Perkasa telah menginvestasikan 157,5 miliar rupiah ke Adam Air. Padahal itu investasi sudah dibayar, ya, sudah setor penuh dan belum pernah minta. Cuma memang ada rencana mau dijual kembali ke pemilik, ke keluarga. Itu pun baru nanti pelaksanaannya. Gitu. Menurut Hotman, yang terjadi adalah GTS mengindikasikan adanya penyimpangan keuangan oleh oknum di Adam Air karena saat ini Adam Air mengalami kesulitan finansial. Untuk itu GTS mempertanyakan kondisi keuangan yang saat ini mengalami kesulitan finansial. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, polemik seputar seleksi penerimaan mahasiswa baru belum juga tuntas. Tetaplah bersama kami di Seputar Indonesia. Meski sudah berangsur normal, hingga sore tadi kawasan Bentrok, warga desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara masih dijaga ketat oleh aparat. Sebagian besar warga desa masih bertahan di rumah masing-masing karena trauma akibat bentrokan berdarah Minggu sore. Bentrokan dipicu perebutan lahan seluas hampir 200 hektar PT Perkebunan Nusantara II yang masih berstatus hak guna usaha. 12 warga desa Durin Tonggal yang diperiksa Poltabes Medan sejak Minggu malam sudah dipulangkan. Pelaku kerusuhan yang diduga menggunakan senjata tajam masih dicari aparat kepolisian. Polemik seleksi penerimaan mahasiswa baru terus bergulir. Perhimpunan SPMB hari ini menyatakan uang hasil seleksi mahasiswa memang tidak harus masuk ke kas negara karena status mereka badan hukum. Meski polemik SPMB terus bergulir, ujian seleksi calon mahasiswa tetap akan digelar bersama awal Juli mendatang. Perhimpunan SPMB Nusantara yang selama sepekan ini diributkan hari ini buka suara. Perhimpunan SPMB mengklaim dana hasil seleksi calon mahasiswa tidak dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UI yang juga salah satu Wakil Ketua PSPMB Nusantara, Hikmawanto Juwana, tahun 2001 PSPMB dibentuk oleh 7 universitas yang saat itu sudah berstatus badan hukum milik negara, BHMN. Karena berstatus badan hukum, maka PSPMB tidak memiliki kewajiban menyetor uang seleksi masuk PTN ke kas negara. Sudah ada pengesahan oleh Dekumham melalui Dirjen AHU. Maka penerimaan itu sebenarnya penerimaan dari Perhimpunan SPMB sebagai badan hukum, bukan oleh universitas. Nah, tentunya
Sementara jika mengacu pada SK Mendiknas nomor 0173 tahun 2001, posisi PSPMB sebenarnya justru membebaskan PTN-PTN non-BHMN terbebas dari PNBP. Pada praktiknya, PSPMB hanya sebagai penyelenggara ujian dan penyampai hasil ujian ke PTN. Sejak tahun 2001, dana yang diterima perhimpunan berkisar 60–70 miliar rupiah dari sekitar 400.000 calon mahasiswa peserta SPMB. Dana tersebut diklaim sebagian besar dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggaraan, termasuk institutional fee, yang sebenarnya justru bisa dikategorikan penerimaan PTN yang harus disetor ke kas negara. Terlepas dari polemik ini, dipastikan tanggal 2–3 Juli 2008 mendatang, ujian seleksi penerimaan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan nama baru yang hingga kini masih digodok di Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Dentamira Kusuma dan Rustam Harahap melaporkan. Seputar Indonesia 17 Maret 2008 berakhir di sini. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.